Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi dan apa kabar sahabat radio Suara Kenanga UMP FM. Perkenalkan, nama kakak Tika. Kak Tika berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Kita harus ingat untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir, menggunakan sabun setiap kali selesai atau memulai beraktivitas. Jangan lupa memakai masker saat keluar rumah dan juga tetap hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan tentunya tetap stay at home ya. Tetap tinggal di rumah apabila kita ada keperluan dan belajar di rumah. Nah adik-adik, mari kita simak pembelajaran kali ini. Hai, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah adik-adik, lingkungan itu sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah loh. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah itu berbeda-beda dengan daerah lainnya. Jadi misalnya di daerah sini adalah petani, maka di daerah lain belum tentu bermata pencaharian sebagai petani juga. Ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pekerja jasa, dan lain sebagainya. Nah, mata pencaharian penduduk di desa atau di pesisir pantai berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah ataupun dataran tinggi adik-adik. Nah, kita simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, penduduk di daerah pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, tambak, pekerja, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Kemudian yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Kemudian yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang. Kemudian ada pekerja perkebunan, misalkan ada perkebunan teh, kopi, ataupun cengkeh. Nah adik-adik, selain itu penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda juga loh. Penduduk yang tinggal di desa dengan yang di kota itu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Biasanya penduduk yang tinggal di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Selain itu, penduduk yang bermata pencaharian di kota itu memiliki pencaharian seperti pekerja jasa yang hanya pekerjanya yang dijual ya, tidak menghasilkan barang. Contohnya yaitu bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Lalu, mengapa ya adik-adik mata pencaharian penduduk berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya? Kira-kira mengapa ayo? Ya, karena di sini penduduk di suatu daerah cenderung akan memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya adik-adik. Nah, karena kekayaan alam seperti di daerah kita dengan daerah lain itu berbeda, itulah yang menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduk. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Mengapa sih penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda juga?
Nah, di sini masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia di desa adik-adik. Sedangkan penduduk di kota lebih bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dengan petani di daerah dataran tinggi? Nah, perbedaannya terletak pada tanaman yang mereka tanam adik-adik. Misalkan, petani di daerah dataran rendah itu biasanya menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi itu atau di daerah pegunungan biasanya menanam sayuran adik-adik seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Karena memang sayur-sayuran itu cocok di daerah dataran tinggi atau di daerah dingin ya adik-adik. Apa yang dimaksud pekerja jasa dan sebutkan contohnya. Nah adik-adik, pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Lalu apa saja ya yang termasuk dalam pekerja jasa? Ya, pekerja jasa itu dapat meliputi dokter, guru, penjahit, konsultan, kemudian ada pengacara, lalu ada pemadam kebakaran, polisi, tentara, itu semua merupakan pekerjaan jasa. Adik-adik, kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 siswa ya. Caranya yaitu pilihlah teman yang tempat tinggalnya dekat dengan rumah kalian. Lalu amatilah kegiatan lingkungan tempat tinggalmu, apakah termasuk lingkungan kota, perdesaan, pesisir, atau pegunungan. Kemudian amatilah pula penduduk di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Kalian bisa membuat laporan sederhana, kemudian dicocokkanlah dengan hasil pengamatanmu. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Kita harus memberikan tulisan nama, kelas, alamat, lalu diberikan juga nama daerah tempat tinggalmu. Tempat tinggalku termasuk daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Kemudian ada mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalmu itu seperti apa? Lalu, apakah sebagai petani ataukah sebagai nelayan dan lain sebagainya. Kemudian transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalmu itu apa? Seperti apa? Atau dengan naik sepeda, atau kebanyakan naik dengan mobil, dan lain sebagainya. Kemudian kesenian di lingkungan tempat tinggalmu itu kesenian apa saja? Misalnya di daerah Dayu ini memiliki kesenian berasal dari Bali, yaitu tarian adat dari Bali, atau seni ukir, dan lain sebagainya. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riri, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Nah, kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Nah, asal mula Bukit Catu ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Bali adik-adik. Nah, mari kita simak asal mula Bukit Catu berikut ini. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur adik-adik. Di sana tinggal sepasang suami istri, mereka itu bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri pun itu berharap mereka memiliki panenan yang sangat melimpah adik-adik. Tak lama kemudian harapan mereka pun terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan memanggil seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Kemudian menjelang musim panen berikutnya, si suami pun berjanji kepada istrinya apabila hasil panen itu
melimpah 3 kali lipat sebelumnya, maka si suami akan membuatkan tumpeng yang 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Lalu si istri pun membuat 3 tumpeng yang lebih besar dari sebelumnya dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian adik-adik, si suami pergi ke sawah. Di perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah sebuah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada hubungan si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya, "Istriku, bagaimana kalau kita membuat sebuah catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah," kata si suami adik-adik. Setelah saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi adik-adik. Apa ya? Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar, dan terus membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar seperti ajaib. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan nasi itu berubah menjadi sebuah bukit adik-adik. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, berdasarkan cerita di atas dan sampai saat ini adik-adik di Pulau Bali, onggokan yang namanya Bukit Catu itu merupakan salah satu cerita rakyat asal mula Bukit Catu. Nah, berdasarkan cerita rakyat di atas, mari kita berlatih menjawab soal ya. Yang pertama, siapa tokoh cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Siapa? Betul, dalam cerita tersebut adik-adik terdapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu tokoh suami, istri, dan penduduk. Penduduk itu adalah tokoh tambahan. Tokoh itu merupakan pelaku dalam cerita. Lalu, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Yaitu dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu, tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebuah cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi di sini tokoh utamanya adalah suami dan istri, sedangkan tokoh pendukungnya adalah penduduk adik-adik. Lalu, adakah pesan yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Itu tadi pesan dari Asal Mula Bukit Catu. Adik-adik, Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita nenek. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang adik-adik. Mereka mendengarkan cerita nenek. Nah adik-adik, amatilah keragaman yang terdapat pada keluargamu. Ada keragaman apa saja nih adik-adik? Ya, ada keragaman fisik dan jenis kelamin pada individu dalam sebuah keluarga. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Nah, secara fisik contohnya si Dayu memiliki rambut yang pendek, lalu si ibu Dayu memiliki rambut yang panjang.
Fisik berarti kan apa yang kita amati dari tubuh kita, adik-adik. Oh, rambut nenek itu putih, rambut ayah itu hitam. Misalnya seperti itu. Itu adalah keragaman fisik pada individu. Adik-adik, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis, adik-adik. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Jadi, satu orang dengan orang yang lainnya itu memiliki ciri khasnya masing-masing, adik-adik. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi, rendah badan, serta berat badan. Nah, selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran atau hobi dan keragaman sifat. Nah, sekarang coba adik-adik amati keragaman fisik yang ada di dalam keluarga adik-adik. Lalu buatlah tabel seperti anggota keluargamu. Lalu tulis warna kulitnya apa, jenis rambutnya apa, tinggi badannya berapa, dan berat badannya berapa. Adik-adik bisa tuliskan pada tabel. Nah, pada tabel terjadi keragaman fisik pada setiap individu di dalam keluarga. Demikianlah adik-adik pembahasan kita dalam pembelajaran tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya adik-adik semua, dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.